Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 759 Aku Mau Kamu Mati, 1. Kalajengking beracun mengibaskan ekornya yang keras saat sedang berlari. Tiba-tiba sinar hijau menyembur dari ekor kalajengking yang berubah menjadi laser yang tajam, menelannya dengan kekuatan yang cukup untuk meracuni jiwa, dan meledakkannya terlebih dahulu ke Dimas Wu. Melihat hal itu, Dimas Wu tiba-tiba mengerutkan kening. Tanpa berpikir panjang, ia segera meningkatkan ketebalan perisai energi sejati, lalu mendesak kekuatan tubuhnya untuk mengembun di tangan kanannya. Tangan kanan mengepalkan, dan kepalan tangan keras menghantam ke kalajengking. Pada saat yang sama, suara keras Dimas Wu bergema di aula terbuka, Thunder pun. Segera setelah kepalan guntur langit menghantam, dalam sekejap, guntur dahsyat dan kekuatan kilat, seperti ular listrik besar, merobek kekosongan, dengan aura pembunuhan tak berujung, menyerang dengan keras kalajengking racun. Zizizit. Kekuatan Thunder pun menghantam cahaya hijau suram yang dipancarkan kalajengking beracun, dan seketika mengalahkan cahaya suram hijau tersebut, kemudian terus menyerang kalajengking beracun dengan kekuatan yang tak terhentikan. Baang! Kilat menghantam cangkang keras kalajengking beracun, disiram dengan api yang menyilaukan, hingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dengan satu pukulan, kalajengking beracun menghentikan kemajuannya. Namun kalajengking beracun itu tidak terluka sama sekali. Setelah itu, kekuatan guntur dan petir yang mengejutkan itu menghilang sepenuhnya dalam racun hijau tebal. Melihat ini, Argus Feng tidak bisa menahan senyum dingin, dan berkata dengan tajam, "Sekarang, aku mau melihat bagaimana kamu bisa menyombongkan dirimu lagi." Setelah berbicara, tangan Argus Feng mendorong lagi. Sontak kalajengking, yang baru saja berhenti, langsung bergegas menuju Dimas Wu. Dimas Wu tidak ragu-ragu, dan langsung meremas tinjunya, melontarkan Thunder pun terus-menerus, pukulan demi pukulan, dan meledakkannya dengan ganas. Tiba-tiba, guntur dan kilat dahsyat silih berganti meledakkan racun di kalajengking. Kali ini kalajengking beracun tidak berhenti bergerak maju, guntur dan petir menerpa, dan tidak menimbulkan dampak yang berarti. Masih berlari kencang. Sebagian besar cahaya hijau telah hancur oleh guntur dan kilat Dimas Wu, tetapi ada juga cahaya sporadis yang melewati kehampaan dan menembus pikiran Dimas Wu. Ekspresi Dimas Wu berubah, otaknya tiba-tiba mati rasa, dan seluruh orang menjadi sedikit pusing. Kesadaran spiritualnya terpengaruh, menyadari hal tersebut, Dimas Wu segera berusaha sekuat tenaga menyingkirkan pikiran yang mengganggu, menstabilkan kesadaran spiritual, dan memperkuat perisai energi sejati yang mengelilinginya. Tinjunya tidak berhenti, semakin cepat dia bertarung, semakin keras dia bertarung, semakin cepat dan ganas. Kekuatan api ajaib yang tersembunyi di tubuhnya dirangsang olehnya lagi, dan kekuatan guntur dan kilat yang dia keluarkan mulai bercampur dengan kekuatan api ajaib yang menjulang. Dengan berkah kekuatan api ajaib, serangan Dimas Wu tidak hanya dengan kilatan listrik, tapi juga dengan semburan api. Kilatan listrik dan api itu saling terkait, menyilaukan dan menggemparkan. Argus Feng yang semula percaya diri, melihat kekuatan api iblis yang menyembur keluar lagi, ekspresinya mau tidak mau berubah sedikit. Ketika merasakan kekuatan api ini, Argus Feng tidak berani mengabaikan, dan langsung menarik kembali kalajengking beracunnya. Menantu bodoh yang hebat, bab 760 Aku Mau Kamu Mati, 2. Namun, sebelum dipanggil, kekuatan api sakti Dimas Wu bercampur guntur dan petir sudah mengenai kalajengking. Secara bertahap, cangkang keras warna-warni memecahkan serangkaian celah, dan kekuatan api ajaib mengebor ke dalam tubuhnya di sepanjang celah, menyalakannya dari dalam keluar.
Segera setelah itu seluruh kalajengking beracun dibakar. Senjata ini istimewa, baik internal maupun eksternal. Dalam sekejap mata kalajengking yang tidak bisa dimusnahkan dibakar hingga rata dengan tanah. Kalajengking beracun, binasa begitu saja, lenyap tak tersisa. Saat abu kalajengking beracun menghilang, racun hijau yang menghantui seluruh pemandangan tiba-tiba menghilang. Udara di pulau-pulau di angkasa kembali ke keadaan semula, dan gas beracun menghilang. Tidak mungkin. Pupil mata Argus Feng menyusut tajam dan menggeram. Hatinya kembali terguncang, kalajengking beracunnya memiliki daya serang yang kuat, daya pertahanan yang super, dan sangat beracun. Sekuat apapun yang ditemui oleh seorang kultivator, akan sulit untuk dimusnahkan. Itu Argus Feng sendiri. Butuh waktu tertentu untuk menghancurkan kalajengking beracun tersebut, namun Dimas Wu benar-benar menghapuskan kalajengking beracun tersebut dalam waktu singkat. Ketangguhan itu di luar dugaan Argus Feng. Tiba-tiba dia menatap Dimas Wu, matanya yang dalam tertutup lapisan merah tua, dan napasnya menjadi sangat keras. Kalajengking beracun merupakan pembunuh yang telah didapatkannya dengan susah payah. Dari membunuh kalajengking beracun, membudidayakan rohnya, hingga akhirnya menjadikannya senjata unik, Argus Feng benar-benar mengeluarkan tenaga yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, kerja keras bertahun-tahun telah hancur. Argus Feng benar-benar marah. Matanya merah, menatap Dimas Wu, mengunyah giginya dan berkata, "Bocah, aku mau kamu mati." Setelah mengucapkan kata-kata, dia memacu kekuatan kesadaran dewa, dan segera, satu demi satu monster dan roh berbentuk aneh muncul, berdiri di sekitarnya, dan sepasang murid binatang menatap Dimas Wu dengan seksama. Argus Feng berdiri di antara kelompok binatang buas, seperti raja binatang buas, mengamuk dan kejam. Dengan aura pembunuh yang tak terbatas, arwah Argus Feng bergerak, dan seketika itu juga semua monster dan arwah di sekitarnya bergegas menuju Dimas Wu. Dimas Wu terkejut. Dia tidak segan-segan untuk segera melakukan serangan. Dengan satu pukulan, dia menyerang dengan keras. Setiap pukulan mengandung kekuatan api sakti yang menghancurkan dunia. Jiwa-jiwa binatang buas tidak terhitung dan ganas, tetapi ketika mereka terkena kekuatan api, jiwa-jiwa binatang itu meratap dan menjerit, dan seluruh tubuh dibakar. Aula besar itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Semuanya berantakan, berdarah, udara panas, dan baunya menyengat. Dimas Wu meninju, dan kedua pukulan itu terus menyerang, tidak dapat dihentikan. Kekuatan guntur dan kilat yang dia pukul membawa kekuatan api ajaib, dan itu masih kuat dan tak terkalahkan. Setiap kali mengenai jiwa binatang buas, jiwa binatang itu akan dihancurkan, tetapi ini monster, dan jiwa tampak tak berujung, dan Dimas Wu tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Namun, ketika Dimas Wu berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi jiwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan wajahnya lelah, Argus Feng tiba-tiba terlihat dingin dan menyerang Dimas Wu dengan keras. Heaven Palm. Dengan telapak tangan keluar, suara Argus Feng juga bergetar. Energi sejati yang diserang dari telapak tangan Argus Feng dengan kekuatan yang aneh menyerang Dimas Wu dalam pertarungan yang sengit. Heaven Palm adalah jurus unik Argus Feng. Dimas Wu yang sedang bertarung dengan jiwa-jiwa binatang buas seketika merasakan tekanan yang mengguncang hati dan jiwanya, dan ancaman kematian datang secara diam-diam. Jiwa Dimas Wu serasa bergetar, bagaimana ia masih lanjut berani melawan jiwa-jiwa binatang buas tersebut. Langsung saja Dimas Wu berubah menjadi roket yang terangkat ke angkasa, dan seluruh orang itu membumbung tinggi ke udara. Ia tidak peduli dengan jiwa-jiwa binatang buas yang ada di bawahnya. Begitu di udara, ia langsung menyerang Argus Feng dengan sebuah pukulan. Matchless pun. Dengan pukulan keluar, raungan Dimas Wu terdengar. Dia tidak memiliki reservasi dan langsung menggunakan jurus terkuatnya saat ini, Thunder pun tingkat ketiga, tak tertandingi di dunia. Kekuatan guntur dan petir, yang tak tertandingi di dunia, tiba-tiba melanda,
masih menelan kekuatan api iblis, dan menyerang Argus Feng dengan kekuatan terbesar. Energi sejati misterius yang diperankan oleh Argus Feng, energi sejati misterius seakan-akan dapat bernapas. Dengan diluncurkannya di Mas Wu maka energi sejati misterius juga berubah lintasannya dan terus mengenai di Mas Wu ke udara. Oleh karena itu, Matchless pun di Mas Wu dan Heaven Palm Argus Feng bertemu dan bertabrakan di kehampaan. Dua serangan kuat saling menghantam. Tiba-tiba, langit dan bumi meledak, gelombang udara sangat besar, dan badai energi yang menakutkan menyapu seluruh kuil Tianqi, dan bahkan seluruh pulau berguncang, gunung-gunung runtuh, sungai berguncang, burung-burung dan binatang buas meraung dan melarikan diri, dan dunia seolah mau kiamat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.